Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nuwasil darsana fi tafsir. Ya, kita sambung pelajaran kita di tafsir, baca kitab tafsir. Ya, ini sepertinya moderatornya belum hadir bersama kita. Ya, tidak apa-apa, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Sa'di dalam surat Al-Mulk. Kita lanjutkan dalam surat Al-Mulk, yaitu pada ayat 23, 24 dan 25 serta 26. Ya, qala Allah Ta'ala, qala mu'allif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul, katakanlah, Dia yang telah menciptakanmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan telah menjadikan bagimu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, ya, hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala. Qala qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakan, dialah yang telah mengembang biakan kalian di muka bumi ini, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka bertanya, mata hadzal wa'du, kapan janji ini terjadi? In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Qul innama al-ilmu indallah, dan katakan kepada mereka bahwasanya ilmu itu, ilmu tentang dibangkitkan manusia, dikembalikan manusia kepada Allah itu indallah, ilmunya hanya Allah yang tahu. Wa innama, dan sesungguhnya ana nadhirum mubin, aku hanya memberi peringatan. Ya, inilah di antara tafsir yang akan kita bahas pada hari ini, yang 4 ayat yang mulia yang berkaitan dengan kejadian manusia, kembalinya manusia, dan ilmu yang berkaitan dengan as-sa'ah atau hari kebangkitan. Nah, tafadhali jika ada yang mau membaca tafsirnya. Yaqulu ta'ala, silakan, tafadhal. Ya. Saya mencoba, Ustaz. Tafadhal. Qala mu'allif rahimahullah, yaqulu ta'ala mubayyinan annahu al-ma'budu wahdahu wa da'iyan ibadahu ila syukrihi wa ifradihi bil ibadati huwallazi ansha'akum ay awjadakum minal adami min ghairi mu'awinin lahu wala mudahir walama ansha'akum kammala lakumul wujudu bisam'i wal absari wal af'idati wa hadhihi thalathatu hiya afdalu a'dha'ul badani wa akmalul quwal jismaniyati walakinnakum ma'a hadzal in'ami qalilan ma tashkurun. Allahu qalilun minkum
syakiri wa qalilun minkum syukri. Naam, sahih. Jazakillah khairan. Nah, itu dia tafsir ayat yang pertama yang kita bahas pada hari ini, yaitu pertama mulahadhat, koreksi-koreksi dari bacaan tadi, yaitu pertama di halaman atau di baris ketiga, walamma, lamma ya, ada tasydidnya. Lamma itu ketika ya. Walamma ansya'akum, ketika Allah Ta'ala menciptakan kalian atau menciptakanmu. Lamma. Kalau tidak kita tasydidkan jadi lama, artinya tentu tidak, tidak akan atau tentu tidak, jadi ma'an nafiyah dia. Ya, kemudian berikutnya wa hadhihi salasah, baris keempat, hiya afdalu a'dha'i al-badan. A'dha'i al-badan, dia sebagai mudhafun ilaih. Wa akmalul quwa. Nah, kemudian yang terakhir, qalilan ma tashkurun Allah, qalilum minkum asyakiru. Asyakiru dia sebagai mubtada muakhar. Qalilum minkum asyakiru. Asyakiru qalil minkum. Ya. Wa qalilum minkum asyukru. Syukru juga sebagai mubtada muakhar. Dia marfu bi dhammah. Nah. Sahih, jazakillah khairan. Nah, itu dia yang perlu direvisi, yaitu sangat baik bacaan. Baik. Berikutnya al-ayah ar-rabi'ah wa 20, surat yang ayat yang ke-24. Tafadhali, siapa yang mau? Silakan mencoba membaca. Naam, baik. Jika tidak ada, kita sambung kepada tafsir. Kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala mu'allif rahimahullah, qala Allah ta'ala qul huwallazi ansha'akum. Yaqulu ta'ala mubayyinan ya annahu al-ma'bud wahdahu da'iyan ibadahu ila syukrihi. Yaitu Allah Ta'ala yaqulu ta'ala mubayyinan, itu sebagai hal. Allah mengatakan dalam Al-Quran ini sebagai berperan sebagai menjelaskan. Mubayyinan itu sebagai hal. Keadaan Allah Ta'ala menjelaskan kepada makhluknya. Apa yang dijelaskan? Annahu al-ma'bud, bahwa dia adalah Allah al-ma'bud, sesembahan yang berhak untuk disembah. Wahdahu, Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Yaitu menjelaskan ya, karena Allah Ta'ala yang menciptakan, yang mengembangbiakan, yang mengatur alam semesta ini, itu menunjukkan bahwa Allah yang berhak untuk diibadahi. Wahdahu, Allah saja. Itu adalah tujuan dari penjelasan yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Setiap ayat yang Allah turunkan itu semua, itu menjelaskan bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Baik Allah menjelaskan tentang akidah, tentang diri Allah sendiri, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatannya, atau Allah Ta'ala menjelaskan berita-berita orang terdahulu dari nabi-nabi, kisah-kisah orang terdahulu, ya, atau menjelaskan tentang malaikat. Itu semua tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada jin dan manusia bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah tidak berhak sama sekali untuk diibadahi. Lidzalik ya, dikatakan di sini yaqulu ta'ala mubayyinan, Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat ini mubayyinan, untuk menjelaskan annahul ma'bud wahdah, untuk menjelaskan bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang kedua, hal yang kedua, da'iyan, ya, untuk mengajak, da'iyan ibadahu, seluruh hambanya, ila syukrihi, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala.
wa ifradihi bil ibadah, dan ya mengikhlaskan ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Itu adalah tujuan dari sekian tujuan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia melalui ayat-ayat yang Allah turunkan, adalah untuk ya memerintahkan kepada manusia, untuk menjelaskan kepada manusia hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, sekaligus untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan huwallazi ansha'akum. Dialah yang telah ansha'akum, menciptakan kalian. Ansha di sini kalau kita artikan secara bahasa Indonesia artinya menciptakan. Tetapi kalau kita lihat dari segi bahasa Arab, itulah indahnya bahasa Arab ya. Ansha'a di sini banyak artinya. Tidak hanya menciptakan, ya, tetapi juga mengembangkan tubuh seseorang, mengembangkan sesuatu. Ansha'a yunshi'u, ya, menumbuhkan, mengembangkan jin dan manusia dan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menciptakan seseorang atau ingin menghidupkan seseorang, Allah membuat laki-laki dan perempuan menikah. Ya, itu namanya ansya'akum. Allah Ta'ala mulai ingin menciptakan seseorang, maka Allah Ta'ala membuat laki-laki dan perempuan menikah. Setelah menikah, timbullah pembuahan antara laki-laki dan perempuan, masuknya ya sel laki-laki kepada al-buwaidah, yaitu sel telur perempuan. Masuklah itu Allah semua yang berperan di sana. Itu masuk dalam arti ansya'akum, mengembangkan kalian, menciptakan kalian dengan proses-proses yang Allah Ta'ala takdirkan. Karena segala sesuatu pasti ada prosesnya, dan pasti ada sebabnya, dan pasti ada tahapan-tahapannya. Dari mulai orang itu menikah, Allah beri kemampuan laki-laki dan perempuan menikah dengan benar, dengan syariat yang baik, dengan cara yang benar. Kemudian mulai ya perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi, karena pernikahan itu hubungan antara suami istri, dan mulai ya sel laki-laki masuk pada sel perempuan, artinya al-buwaidah, sel telur perempuan mulai masuk, dan sengaja Allah membuat salah satu sel laki-laki itu bisa menembus dinding sel telur perempuan. Itu merupakan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu di luar kekuasaan atau di luar kemampuan manusia. Ya, kemudian masuklah sel itu kepada sel telur. Kemudian Allah Ta'ala menjaganya dengan baik dari ancaman-ancaman dari luar telur itu. Dan kemudian Allah mengembangkan sel laki-laki itu dalam telur yang namanya buwaidah. Mengembangkan, dibelah dua, kemudian dibentuk kepala, dibentuk tangan, dibentuk badan, kaki, jari jemari yang berpisah-pisah seperti ini. Allah Ta'ala memecahkan, ya melubangi sedikit, keluarlah mata, keluar telinga, jadilah mata, jadi telinga, atau jadilah mulut, jadilah tempat-tempat lubang-lubang yang bermanfaat bagi manusia. Itu semua adalah ansya'akum. Allah Ta'ala mengembangkan, menciptakan sekaligus mengembangkan kejadiannya. Itu adalah peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dalam ayat ini Allah tidak mengatakan qul huwallazi khalaqakum, tapi Allah Ta'ala mengatakan qul huwallazi ansya'akum, berarti ada mengandung arti yang lebih dari sekedar menciptakan. Artinya Allah mengembangkan. Ketika sudah sampai 40 hari dia menjadi segumpal darah, ya, mudghah, segumpal daging, kemudian segumpal daging itu akan membentuk seperti manusia yang kecil, bayi yang kecil, ditiupkan ruh kepadanya. Ketika ruh sudah ditiupkan mulai bergerak, dia bisa makan, bisa bernapas dan lainnya. Itu merupakan bagian dari ansya'akum. Allah Ta'ala mengembangkan. Kemudian dia makan dari makanan-makanan yang dimakan oleh ibunya, berkembang besar, makin besar, makin besar. Kemudian dia keluar dari perut ibunya, ya dengan gampang, dengan mudah, dengan izin Allah Ta'ala. Itu semua adalah bagian dari ansya'akum. Ya. Allah menceritakan ini semua agar manusia mengetahui bahwa hanya Allah yang mampu melakukannya, berarti hanya Allah yang
berhak untuk diibadahi dan disyukuri atas nikmatnya. Ai huwallazi ansha'akum ay aujadakum minal adam, yaitu Allah Ta'ala yang menjadikan, yang mengadakan kalian dari yang tidak ada. Manusia sebelum Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada, mati. Ya, tidak ada sama sekali. Kemudian Allah ciptakan, Allah bentuk di dalam perut ibunya sehingga dia menjadi manusia. Allah lahirkan atau Allah membuat, ya, laki-laki perempuan itu melahirkan. Itu adalah bagian dari ansya'akum. Min ghairi mu'awinin lahu, dan tidak ada yang membantu Allah Ta'ala. Ya, tidak ada yang membantu Allah dalam proses itu semua. Bahkan Allah yang membantu tumbuhnya anak itu, dan bahkan Allah Ta'ala membantu, ya, para ibu untuk melahirkan anaknya dengan susah payah. Itu semua bantuan Allah. Dan tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala tidak butuh bantuan. Ya. Wala mudhahirun, dan tidak ada yang, ya, wala mudhahirun, dan tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang sama kekuasaan ini menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Ya. Kemudian walamma ansya'akum, dan ketika Allah Ta'ala mengembangkan, menciptakan dan mengembangkan tahapan-tahapan itu, ya, kammalalakumul wujud. Allah mensempurnakan wujud manusia. Ya, Allah mensempurnakan wujud manusia ketika sudah ada kepala, sudah ada kaki, tangan, badan, semua sudah ada. Allah sempurnakan lagi wujudnya. Bisam'i, dengan pendengaran. Wa syaqqa sam'ahu, Allah membuat kepalanya sedikit berlubang di bagian kepalanya, yaitu kiri dan kanan, sehingga menjadi pendengaran. Ya, orang bisa mendengar. Dan Allah juga sedikit melubangi bagian depan wajahnya, sehingga menjadi apa? Menjadi mata, menjadi hidung, menjadi mulut. Allah juga melubangi bagian bawahnya menjadi tempat pencernaan, tempat pembuangan, seperti itu. Allah sempurnakan itu semua. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan ciptaan manusia. Di sini Allah Ta'ala mengatakan bisam'i wal absar wal af'idah. Allah sempurnakan ciptaan manusia itu dengan diberikan pendengaran dan diberikan penglihatan dan diberikan hati. Nah, di sini Allah Ta'ala, ya, kalau kita memperhatikan dari segi bahasa yang sesuai dengan apa yang Allah kabarkan, ya, wa ja'ala lakumus sama', Allah Ta'ala memberikan untuk kamu, untuk kalian as-sam'a, yaitu pendengaran, wal absara, yaitu penglihatan, wal af'idah, dan hati bagi manusia. Di sini ketika Allah Ta'ala mengatakan as-sam'a dengan lafaz, dengan sigoh mufrad tunggal, pendengaran satu. Ya, di sini juga perlu kita renungi. Ya. Wal absar, Allah memberikan absar dengan sigoh jamak. Berarti Allah Ta'ala memberikan penglihatan. Sigoh jamak dia. Wal af'idah juga jamak. Ya, apa hikmah dari itu? Ketika Allah Ta'ala menyampaikan bahwa Allah memberikan pendengaran kepada manusia, itu cuma, ya, dengan sigoh mufrad tunggal. Absar jamak, afidah juga jamak. Mengapa demikian? Karena pendengaran manusia itu semuanya sama. Ketika manusia mendengarkan perkataan, yang masuk ke dalam pendengarannya itu sama semua. Ya, sama semua. Baik yang di belakang, yang di depan, baik yang menghadap belakang, menghadap ke samping, menghadap ke depan, menghadap ke atas, ke bawah, pendengarannya sama yang masuk, ya. Sama serasi semua. Tetapi kalau absar, melihat, beda. Bisa saja orang melihat satu objek tapi sisinya berbeda. Ya, orang melihat seekor unta misalnya. Masing-masing lihat unta misalnya. 10 orang melihat unta. Dan masing-masing mereka melihat unta itu, ada yang fokus kepada kepalanya, ada yang fokus kepada ekornya, ada yang fokus kepada, ya, kakinya, macam-macam penglihatan itu. Maka dari itu Allah Ta'ala, ya, menyebutkan absar di sini dengan lafaz
absar, yaitu penglihatan-penglihatan, jamak, ya. Tidak seperti mendengar. Ketika onta itu bersuara, orang yang di depan onta, samping onta, di belakang onta, di atas, bahkan di bawah onta pun sama pendengarannya semua. Tidak ada yang berbeda. Sama pendengarannya semua. Itu artinya ketika Allah Ta'ala membuat manusia mampu untuk mendengar, pendengarannya sama. Hanya bedanya apa? Bedanya yang jauh lebih samar pendengarannya, yang dekat lebih kuat pendengar itu cuma masalah ya, itu masalah jarak, masalah posisi berbeda. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sama posisinya, pasti akan sama nilai atau apa yang didengar, sama semua. Tetapi kalau penglihatan berbeda, wal afidah, hati juga berbeda. Orang orang berpikir, cara berpikirnya ketika disebutkan suatu masalah, cara berpikir orang beda-beda. Ketika menyebutkan atau melihat sesuatu, kita melihat pemandangan misalnya, kita lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, lihat gunung, ya. Orang mendengar suara-suara itu sama, penglihatannya beda, ya. Ketika pemandangan ada yang lihat gunung, ada yang lihat pohon, ada yang lihat air, lihat binatang-binatang di sana berbeda, dan hati jelas juga akan berbeda perasaan dan membayangkannya. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala ketika menyebutkan ya, menyebutkan as-sama' itu cuma satu, ketika menyebutkan penglihatan jamak absar, wal afidah, dan hati juga berbeda-beda. Ya, itulah hikmah mengapa Allah Ta'ala menyebutkan adanya pendengaran secara mufrad tunggal, penglihatan dijamakkan, serta ya hati juga dijamakkan. Karena letak perbedaan manusia itu ada pada penglihatan, cara pandangnya, dan afidah, dan cara mencerna ya pendengaran dan penglihatan itu. Ya, berbeda-beda. Tapi kalau pendengaran sama semua. Ya. Di sini Allah Ta'ala juga mengatakan wal afidah. Apa arti afidah itu? Ya. Afidah secara bahasa Indonesia artinya sama dengan al-qalbu, hati. Itulah kurangnya bahasa Indonesia ya. Al-fuad ya jamaknya al-afidah itu adalah al-qalbu ya. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, hati artinya. Berbeda al-qalbu dengan al-afidah ya. Beda dengan al-qalbu dengan fuad. Al-qalbu jamaknya al-qulub, al-fuad jamaknya al-afidah. Berbeda hati al-qalbu dengan al-fuad. Apa bedanya? Yaitu hati adalah tempat wadah, tempat kita beriman kepada Allah, tempat meyakini, ya, tempat kita menyimpan sesuatu. Menyimpan apa? Misalnya menyimpan ibadah, menyimpan kebaikan, menyimpan ketaatan kepada Allah, menyimpan niat, mahalluhu al-qalbu, itu niat, itu hati namanya. Ya, menempatkan sesuatu. Maka jika hati baik, maka ya pendengaran juga baik, penglihatan juga baik, pencernaan atau mencerna sesuatu juga baik, tangannya baik, kakinya baik, semuanya baik. Tapi kalau hati ini sudah buruk, maka semua akan buruk. Ya, karena hati adalah tempat kita mengisi sesuatu, seperti wadah, ya seperti panci atau enggak kendi kita bilang. Kalau kendi kita isi dengan madu, maka orang akan banyak mengambil manfaat dari madu itu. Ya. Kalau orang isi dengan air juga baik-baik saja, hasilnya juga baik. Tapi kalau orang isi dengan racun, banyak akan banyak orang akan diracuni dengan wadah itu. Itulah tempat kita menyimpan sesuatu. Sehingga apa yang kita lihat, yang kita dengar, tempatnya langsung masuk ke hati. Ya, oleh karena itu kalau orang suka melihat hal-hal yang tidak baik, suka mendengar hal yang tidak baik, berarti hatinya terancam menjadi nggak baik. Ya, ketika hati nggak baik, ketika penglihatan dan pendengaran ini terus melihat hal yang nggak baik, maka hatinya akan berubah menjadi nggak baik, sehingga akan teraplikasi atau akan terbukti dari ucapannya, dari perbuatan tangannya, perbuatan kakinya, badan itu akan nampak karena hatinya nggak baik. Loh, kenapa hati nggak baik? Karena mendengar, melihat tidak baik. Lain halnya kalau hati itu baik,
Ya. Kenapa hati itu bisa baik? Karena dia suka melihat yang baik-baik, baca Quran, melihat kitab, melihat ya yang baik-baik, yang halal bagi dia. Pendengaran karena suka mendengar yang baik, mendengar ilmu, mendengar nasihat, mendengar hal-hal yang baik, tidak gibah, tidak fitnah dia dengar. Maka hati ini akan diwarnai dengan hal yang baik sehingga akan nampak pada lisannya, akan nampak pada tangannya, kakinya, seperti itu. Itulah hati, tempat menyimpan sesuatu, tempat menyimpan dari hasil apa yang kita lihat dan kita dengar. Adapun afidah atau fuad, itu adalah mencerna sesuatu. Sebelum masuk dalam hati, kita cerna dulu apa yang kita dengar. Nah, itu orang berbeda-beda dalam memahaminya. Ya, dalam memahami beda-beda. Orang mendengarkan satu hadis, ya, atau banyak orang mendengar satu hadis, atau ada seorang menyampaikan satu hadis kepada 10 orang. 10 ini berbeda dalam pemahaman dan mencernanya, itulah fuad namanya. Ya, tempatnya berpikir, tempatnya mencerna sesuatu. Kita memperlihatkan satu benda kepada orang banyak, 3 orang misalnya. Ya, ketika mereka melihat, mereka mencerna apa itu, apa benda itu, apa fungsinya, apa bahayanya, apa manfaat dan mudaratnya. Dari apa benda itu, untuk apa digunakan, orang mencerna itu berbeda-beda, namanya afidah. Ya. Dan kadang-kadang untuk mencerna sesuatu, akal pikiran kita itu blank. Kadang-kadang blank, udah tidak bisa, kosong ya. Tidak bisa mencerna, kosong karena lelah, karena capek, karena sakit, ya, karena mumet, ya. Tapi hati nggak pernah kosong. Kalau fuad atau ya pencernaan orang dalam berpikir itu kosong bisa jadi karena capek lelah tunggu saya rehat sebentar gak mau mikirin apa-apa bisa jadi kosong dikosongkan pikirannya merem matanya terpejam dia merem bisa tapi hati nggak bisa kosong hati itu ada isinya terus baik kita rasakan mau tidak ada isinya terus ya dari mana isinya itu apa yang kita dengar apa yang kita lihat dan disaring oleh proses yaitu fuadnya. Ya, oleh karena itu Allah menyebutkan afidah di sini dengan lafadz jamak. Mengapa demikian? Karena ya fuad itu berbeda-beda orang. Cara berpikir, cara mencerna apa yang dilihat, apa yang didengar sehingga hasil dari cernaan itu masuk dalam hati. Oleh karena itu kita lihat, kalau cernaan itu tidak baik, ya, seperti orang mengatakan ya, kalau orang sentimen itu sebaik apapun orang ucapan dan perbuatannya pasti buruk. Karena apa? Sudah mindset-nya sudah buruk. Tapi kalau orang sudah cinta dengan seseorang, perbuatan buruk apapun jadi baik. Nah, itulah al-fuad yang bermain di sana. Nah, al-fuad ini mengapa dia bisa baik? Mengapa dia bisa menjadi baik atau bisa menjadi soleh? Mengapa? Karena hatinya baik. Sehingga hati ini kalau diisi dengan kebaikan, mendengar yang baik, melihat yang baik, maka hati menjadi baik sehingga hati ini akan memerintahkan kepada fuad, kepada ya pencernaan dan kepada mata dan kepada telinga itu akan baik-baik saja, termasuk ya tangan dan kaki akan baik-baik saja. Tetapi kalau hati itu diisi dengan keburukan, maka terus akan berjalan seperti itu. Hatinya atau penglihatan keburukan, pendengar keburukan, mencerna juga walaupun yang dilihat itu baik tapi pencernaan cara mencerna itu buruk maka terisi hati dengan keburukan. Walaupun mendengar itu baik, orang baca Quran baik, tapi kalau sudah hati sentimen, pengen pamer kayaknya. Wah, pengen ini sepertinya, pengen itu. Wah, sok sekali lah ya, pengen ini, itulah pencernaan yang akan ya diproses oleh pencernaan dan sehingga masuklah hasilnya itu ke dalam hati. Nah, oleh karena itu kita lihat subhanallah ya, itulah hikmah yang sangat tinggi yang Allah taala berikan ya kepada kita semua. Mengapa ya Allah taala menyebutkan fuad ya, Allah menyebutkan fuad dengan kata jama' al-afidah karena proses pencernaan orang-orang itu berbeda-beda.
Wal absar juga sama. Orang melihat itu beda-beda. Dari sisi apa dia melihat. Tapi kalau mendengar suara yang masuk ke dalam telinga kita sama semua. Baik yang di belakang, di depan, di samping, di atas, di bawah sama semua dia. Ya. Inilah hikmah mengapa Allah Ta'ala mengatakan ya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Ta'ala menjadikan bagi kalian as-sama, pendengaran cuma satu modelnya. Wal absar banyak model. Wal afidah cara mencerna sesuatu juga banyak model. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala menutup ayatnya ya dengan mengatakan qalilam ma tashkurun. Itu penutupan ayat itu penting. Seperti kita membuat cerita atau membuat ya skripsi atau karya tulis, penutup itu nggak boleh sembarangan. Ya, menutup karya tulis itu nggak boleh sembarangan. Penutup itu adalah hasil apa yang kita paparkan sebelumnya. Itu harus jelas apa yang Anda inginkan di sana. Ya, muqaddimah permulaan qul huwallazi ansya'akum. Qul huwallazi ansya'akum. Kenapa ansya'akum di sini? Kenapa enggak khalaqakum? Berarti di sampingnya ada kata sesuatu yang akan Allah Ta'ala kembangkan. Berupa apa itu? Berupa pendengaran, ya, berupa penglihatan, berupa daya cerna seseorang itu berkembang. Allah nggak mengatakan khalaqakum. Mengapa? Kalau khalaqakum sama semua. Manusia sama semua dari tanah, punya ini, punya itu, sama semua. Tapi kalau sudah mengatakan qul huwallazi ansya'akum, dan katakanlah dialah Allah yang telah mengembangkan kalian. Apa yang dikembangkan di sana? As-sama, berarti pendengar itu berkembang. Anak kecil ketika baru lahir belum begitu kuat pendengarannya atau belum bisa mendengar dengan baik. Kemudian ketika sudah dewasa semakin baik. Ya, kemudian al-absar, penglihatan, cara pandang juga berbeda. Yaitu juga ada tahapan-tahapan anak kecil, cara pandangnya sebatas kemampuan dia. Semakin dewasa, semakin meningkat. Itulah hasil dari ansya'akum, bukan khalaqakum. Wal afidah, ya, mencerna sesuatu, ya, yaitu tempatnya di akal pikiran kita. Mencerna sesuatu itu juga berbeda-beda dan bertingkat-tingkat, bertahap. Anak kecil berbeda pencernaannya. Dewasa dikit semakin berkembang sampai baik dan sempurna pencernaan atau mencerna apa yang dilihat dan apa yang didengar itu semua. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan huwaladzi ansya'akum, bukan khalaqakum. Ya. Kemudian Allah tutup dengan perkataan qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Allah kemudian qala mu'allif rahimahullah, di sini kita sebutkan kammala lakumul wujud bisam'i wal absar wal afidah. Allah Ta'ala menyempurnakan bagi kalian ya wujud, keberadaan atau ciptaan atau bentuk kalian bisam'i dengan pendengaran, wal absar dengan penglihatan, wal afidah dengan cara mencerna, berfikir, ya. Wahadihi salasah ini, wahadihi salasah, tiga nikmat ini, hiya afdolu a'dha'il badan. Ia adalah ya anggota tubuh yang paling baik tiga ini. Ya, tiga ini merupakan anggota tubuh yang paling baik. Ya. Kemudian wa akmalu al-quwa. Wa akmala al-quwa. Dan Allah Ta'ala menyempurnakan kekuatan. Al-quwa juga Allah sebutkan dengan kata jamak. Al-quwa. Bukan al-quwata, tapi al-quwa, jamaknya. Itu menunjukkan bahwa kekuatan orang berbeda-beda. Ya, kekuatan orang berbeda-beda, tidak sama kekuatan orang. Ya, masing-masing makhluk memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Al-jasmaniyah, yaitu kuat jisim, kuat jasmani. Walakinnakum, akan tetapi kalian, ya, ma'ahada al-in'ami, beserta atau bersama dengan nikmat-nikmat ini, qalilam ma tashkurun, sangat sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah qalilum minkum asyakir,
sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Allah, wa qalilum minkum asyukru, dan sedikit sekali bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini dua hal yang berbeda. Ya, mu'alif mengatakan qalilum minkum asyakir. Sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah, dan di antara sedikit itu juga Allah katakan qalilum minkum syukur. Sedikit rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini dengan kata qalilam ma tashkurun, artinya apa? Menjelaskan kepada manusia keadaan sebenarnya manusia. Qalilam ma tashkurun. Sedikit bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedikit sekali manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah salah satu misi, tujuan, ya, dan program yang diprogramkan oleh iblis, bahwa manusia itu ya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika Allah Ta'ala ya mengusir iblis dari langit, ya, dari langit, kemudian Allah membuat dia abadi, dan dia berjanji kepada Allah bahwa dia akan membuat manusia itu sedikit bersyukur kepada Allah. Itu program intinya iblis. Ya, itu program intinya iblis adalah membuat manusia sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sangat sering menyebutkan qalilam ma tashkurun wa qalilum min ibadiyasy syakur afala tashkurun. Banyak sekali Allah sebutkan itu, ya. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur, ya. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur kepada Allah. Ini Allah Ta'ala terus menyebutkan agar tanbih, mengingatkan kepada manusia wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Setelah Allah menjelaskan, Allah menciptakan manusia, Allah mengembangkan tubuh, kemampuan dari pendengaran, penglihatan, afidah, dan yang lainnya, itu merupakan peran dan kebaikan Allah Ta'ala, dan Allah tutup dengan qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Kabar ini mengandung perintah. Allah mengabarkan sedikit manusia bersyukur, artinya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bersyukur kepada Allah itu wajib atas nikmat Allah. Syukur itu ada dua macam. Bersyukur atas nikmat dan bersyukur atas musibah. Ya, bersyukur atas nikmat itu wajib hukumnya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, ya, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak syukur, maka sangat keras siksaan Allah. Artinya wajib kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Setiap apa yang kita dapat nikmat dari Allah, bersyukur itu wajib hukumnya. Sehingga mensyukuri nikmat Allah itu wajib. Ya. Sedangkan mensyukuri dalam hal musibah, ketika orang tertimpa musibah, dia bersyukur kepada Allah sebagaimana Rasul, ya, idza asaba bisu, Rasul itu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, maka Rasul mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah itu hukumnya sunnah. Ya, bersyukur atas nikmat itu wajib, dan bersyukur karena musibah itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Karena berat, ya, bersyukur atas musibah itu sangat berat, hanya orang yang paham dengan hakikat musibah itu baru dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, kewajiban bersyukur ini banyak Allah sebutkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya di tempat yang lain, ya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah, jangan kufur kepada Allah. Seperti itu banyak sekali, ya. Allah menyebutkan, Allah merintahkan manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu menunjukkan kewajiban kita bersyukur. Berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dengan terima kasih kepada manusia? Juga harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu juga harus, itu juga wajib hukumnya. Ya, walaupun orang itu, ya,
bukan pemberi nikmat, tapi dia hanya sebagai perantara saja, tapi wajib kita bersyukur kepada atau wajib kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sebagaimana yang Rasul katakan, lam yashkurillah, ya la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Ya, tidak bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Contoh seperti orang tua kita yang telah menyebabkan hidup kita di dunia ini, yang melahirkan, yang memberi nafkah, membesarkan kita, wajib bersyukur kepada atau wajib berterima kasih kepada orang tua yang paling utama. Ya, kalau orang nggak terima kasih kepada orang tuanya, berarti dia sedikit atau tidak sempurna syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah orang tua, ya. Dan juga orang lain, apakah kakek, nenek, paman dan yang lainnya setelah orang tua itu juga yang setiap orang berbuat baik kepada kita, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Ya. Sebagaimana Rasul katakan, "Man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'lihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana." Barang siapa yang diberikan kebaikan atau dibuat baik kepadanya, ya, maka dia mengatakan kepada pelakunya itu, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Faqad ablagha fis sana, maka dia telah sudah baik, ya, dalam berterima kasih kepada orang itu. Jazakallahu khairan. Bukan ucapan jazakallah gitu ya. Tidak boleh kita hanya mengucapkan jazakallah. Jazakallah ya akhi, jazakallah. Nah, enggak boleh. Kurang sempurna. Jazakallah itu artinya semoga Allah membalasmu ya akhi. Balas apa di situ? Ya. Balas apa? Harus dijelaskan. Jazakallahu khairan sebagaimana dalam hadis, jazakallahu khairan. Ya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itulah ya, bersyukur kepada orang lain juga wajib. Namun kita sebagai hamba, ya, perlu kita perhatikan, sebesar apapun jasa yang kita berikan kepada orang lain, jangan minta terima kasih. Ya, sebesar apapun jasa yang bisa kita salurkan kepada orang lain, kita sebagai orang tua, memberi nafkah kepada istri, kepada anak, kepada yang bisa kita beri nafkah, itu adalah menyalurkan jasa kepada orang lain. Jangan merasa berjasa. Ya, jangan pernah merasa berjasa. Karena jasa itu semua dari Allah Ta'ala. Jangan pernah merasa ya telah berbuat baik. Jangan merasa, semuanya Allah Ta'ala. Kita hanya sebagai perantara. Allah lah yang memberikan semua. Jangan pula ya mengharap ucapan terima kasih. Itu bukan peran kita di sana. Itu peran Allah. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berterima kasih kepadanya. Ya. Bukan, Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk meminta terima kasih kepada orang lain. Tapi Allah perintahkan kepada kita untuk berterima kasih kepada orang lain. Jangan minta terima kasih. Ya, tapi berterima kasihlah kepada orang lain. Jangan minta dihargai, tapi hargailah orang lain. Jangan minta dihormati, tapi hormati orang lain. Ya, itu bukan peran kita. Kalau kita ingin diucapkan terima kasih, kalau ingin dihargai, ingin dihormati, ingin meningkat wibawa, ingin meningkat kehormatan kita, bukan cara meminta kepada orang lain. Ya, tapi caranya bagaimana? Ya, caranya lakukan hal-hal pendukung untuk meningkatkan wibawa, menjaga kehormatan, ya, menjaga wibawa kita depan orang lain itu bukan minta sama orang lain. Tapi apa? Tapi kerjakan hal-hal yang mendukung. Seperti apa? Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, kita menuntut ilmu itu akan terangkat derajat langsung. Sekuat kita tuntut ilmu, itu akan terangkat derajat. Mengapa demikian? Karena Allah mengangkat derajatnya. Sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan mengangkat orang berilmu di atas orang beriman beberapa derajat. Dengan sendirinya akan terangkat wibawa, kehormatan,
ya, dihormati orang dengan sendirinya karena Allah mengangkat derajatnya. Ya, itu berilmu. Yang berikutnya adalah cara kita mengangkat wibawa kehormatan kita, ya, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Tidak boleh bermaksiat kepada Allah, bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang, ya, yang bertakwa. Semakin tinggi ketakwaannya, maka semakin tinggi derajatnya dan maka akan semakin tinggi kehormatannya. Dengan sendirinya orang akan hormat kepada kita. Ya, akan segan, akan menghargai, apalagi ya langkah-langkahnya orang, ya langkah-langkah yang mendukung untuk ya agar dihormati seperti itu walaupun kita nggak minta kepada orang lain, yaitu di antaranya ada dengan cara menikah, ya. Menikah kalau nggak mampu dengan cara berpuasa sebagaimana Rasul katakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ya ahsanu lil farji, fa illam tastati' fa 'alaikum bis-shaum." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan menjaga kemaluan, kehormatan. Ya, yang nggak mampu maka dengan berpuasa. Itu salah satu menjaga kehormatan, menjaga meningkatkan kehormatan, meningkatkan wibawa itu dengan cara menikah. Di antaranya lagi adalah yaitu, mengambil harta yang halal, mencari nafkah yang halal, bukan yang haram, ya. Satu satu nasi haram saja itu sudah menurunkan derajat seorang muslim. Allah Ta'ala ya akan menurunkan derajat orang yang mengambil hasil yang haram. Walaupun dia punya jabatan tinggi, dia punya harta banyak, ya, di mata Allah dia rendah, ya, dia rendah. Dan orang lihat ketika dia mengambil kejabatan itu dengan harta yang haram, ketika jabatan itu turun diinjak sama orang dia, tidak abadi kehormatannya. Ya, sebagaimana Rasul katakan, "Innal halal bayyinun wal haram bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat." Ya, la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Ah, sini dia syahidnya, buktinya di sini. Rasul mengatakan, sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Dan tengah-tengah itu adalah hal-hal yang ya mustabihat, yang enggak jelas, yang samar. Dan hal ini tidak banyak orang tahu masalah ini. Dan Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang menghindari syubhat, faqad istabro'a lidinihi wa ardihi. Berarti dia telah menjaga agamanya dan menjaga wibawanya, menjaga kehormatannya. Orang yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram itu terjaga agamanya, sekaligus otomatis terjaga wibawanya, terjaga kehormatannya. Ya, sehingga orang tua kah atau pemimpin kah, nggak perlu ngomong kepada anaknya, "Nak, tolong hargain bapak ya, sebagai bapak kamu." Nggak perlu ngomong seperti itu. Seorang pemimpin nggak perlu ngomong, kalian ini, saya ini pemimpin kalian, hargain saya dong, hormatin saya." Nggak perlu ngomong gitu, Mas, ya. Lakukan pendukung-pendukung itu, Anda akan dihormati, walaupun nggak minta. Karena apa? Ketika Allah mengangkat derajat seseorang, pasti dia akan dihormati oleh orang lain. Walaupun banyak juga yang memusuhi. Ya, itulah sehingga kalau ada orang yang minta dihormati, minta disegani, minta dianggap berwibawa seperti itu, atau dia mengangkat dirinya sendiri, ya, padahal tidak melakukan perbuatan yang mendukung akan hal itu, maka cepat atau lambat Allah akan menjatuhkan dia. Ya, seperti para pemimpin misalnya tidak melakukan pendukung-pendukung, meningkatnya kehormatan dia, wibawanya dia. Dia hanya bisa meminta, menyuruh untuk menghormati. Kalau orang nggak hormati dihukum sama dia, ya. Ini orang seperti ini, dia tidak melakukan pendukung-pendukung, meningkatnya wibawa, meningkatnya kehormatan, nggak dia lakukan, tapi dia minta-minta, dia menyuruh-nyuruh orang lain, sedikit, sebentar, cepat atau lambat, ya, Allah akan menjatuhkan dia. Maka dari itu kita sebagai orang tua, jangan meminta terima kasih kepada anak.
Jangan minta anak menghormati kita, nggak usah. Lakukan hal pendukung, anak akan hormat sama kita. Ya, nggak perlu kita minta-minta. Karena apa? Karena wibawa, kehormatan, harga diri itu pemberian Allah, bukan orang lain yang beri. Ya, bukan anak yang beri, bukan bawahan yang beri, bukan tetangga yang beri, bukan orang lain yang beri, bukan. Tapi Allah yang beri. Lah ngapain kita minta sama orang? Mintalah sama Allah Ta'ala dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukung. Ya, bukan hanya sekedar meminta, tapi juga ikhtiar, ya. Sebisa yang kita mampu dengan melakukan hal-hal yang mendukung seperti yang saya jelaskan tadi. Baru akan terangkat wibawa dan kehormatan serta ya harkat dan martabat manusia. Ya, sehingga ya kita sebagai orang tua gak usah minta-minta sama anak, tolong hargai saya sebagai orang tua, tolong terima kasih, atau kita memberi pada orang lain, mana terima kasih? Terima kasih dong, ucapkan terima kasih, nggak perlu ngomong seperti itu. Itu bukan perbuatan atau bukan ranah manusia. Itu Allah Ta'ala yang berperan. Allah mengatakan, qalilan ma tashkurun, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, la'allakum tashkurun. Itu ranah Allah. Allah yang memerintahkan kepada hambanya untuk bersyukur, bukan untuk minta disyukuri. Ya, Allah lah yang memerintahkan manusia untuk mensyukurinya dan memerintahkan kepada manusia untuk mensyukuri atau berterima kasih kepada orang yang baik kepada kita. Kemudian, ya setelah Allah menjelaskan pendengaran, penglihatan, ya dan hati, lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini, dengan 3 nikmat ini? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Bagaimana caranya? Ya, caranya 3 langkah. Kita baik-baik, dengan baik-baik. 3 langkah cara bersyukur kepada Allah atas nikmat apa yang kita dapati. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita meyakini bahwa nikmat ini dari Allah Ta'ala. Banyak orang satu harian menggunakan matanya, nggak sadar mata itu pemberian Allah. Banyak orang menggunakan pendengarannya, tapi nggak sadar pendengaran itu pemberian Allah. Banyak orang yang bisa mencerna dengan baik, bisa berpikir dengan baik, kemampuannya tinggi. Tapi apa? Tidak sadar bahwa kemampuan dia mencerna sesuatu itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Semakin tinggi kemampuan itu, semakin gak sadar orang. Bahkan semakin pede. Wah, ini kemampuan saya pintar loh. Gak sadar itu pemberian Allah. Nah, ini langkah pertama kita bersyukur pada Allah itu adalah yakini, sadari bahwa itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Bukan hasil kemampuan, kehebatan, kepintaran, bukan. Pemberian Allah, yakin itu langkah pertama. Langkah kedua, cara kita bersyukur pada Allah adalah yaitu ya pendengaran, penglihatan, dan hati itu kita gunakan baik-baik. Kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau minimal yang Allah izinkan. Ya, gunakan pendengaran untuk mendengar nasihat, mendengar ilmu, itu yang Allah perintahkan. Minimal ya yang Allah izinkan, mendengar cerita dari anak, dari istri, dari suami, mendengar ucapan orang lain, minimal Allah izinkan. Ya. Penglihatan juga kita gunakan untuk yang baik-baik, yang ibadah kepada Allah, menuntut ilmu, baca Quran, baca kitab-kitab. Seperti sekarang kita ini kita gunakan itu bersyukur kepada Allah. Ya, minimal menggunakan untuk hal yang dibolehkan, melihat anak, melihat suami, melihat istri, melihat di rumah apa yang bisa kita kerjakan dengan mata kita, atau dengan dan juga ya menggunakan akal pikiran atau alat pencernaan hati kita itu dengan baik, ya positive thinking kita bilang ya berpikir yang baik. Kita gunakan pikir yang baik, nggak usah buruk semua pikirannya. Tetangga melangkah sedikit, ngapain tuh? Yang sana ngomong sedikit, itu ngapain lagi dia itu? Positive thinking, ya. Gunakan pikiran dengan baik, bukan dengan tidak baik. Ya, minimal gunakan pikiran yang dibolehkan oleh syariat itu nggak masalah. Itu langkah kedua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ya meningkatkan amal ibadah yang bisa kita lakukan, terutama amal ibadah yang berkaitan dengan 3 hal itu atau berkaitan dengan nikmat itu. Ya, gunakan kepentingan untuk ibadah kepada Allah,
mendengarkan nasihat atau mendengarkan keluhan orang lain. Gunakan mata untuk ya ibadah kepada Allah, ya meningkatkan ibadah kita kepada Allah, ya atau memberikan sesuatu kepada orang lain yang bermanfaat. Pikiran juga sama, kita menggunakan itu sebagai sarana untuk menambah ibadah kita kepada Allah, memberikan manfaat kepada orang lain. Orang mengeluh atas keluhan-keluhannya kita dengar dengan baik, kita cerna. Apa yang kita bisa berikan? Berikan solusi, berikan nasihat kepada orang lain. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya pembahasan kita hari ini, insyaallah ya kita akan sambung lagi insyaallah pekan akan datang dengan pembahasan atau dengan ya yang juga sama senada dengan ayat yang tadi yang kita bacakan, yaitu qul huwallazi dzara'akum fil ardi, dzara'a ya, yang menumbuhkan manusia di setelah lahirnya, fil ardi, berkembang biak, yang tadinya anak kecil menjadi besar 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 sehingga pendengaran, penglihatan semakin baik, semakin mencerna sesuatu, pikiran semakin baik. Itu merupakan ayat yang selanjutnya 24, insyaallah kita akan bahas lagi di pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan disilahkan. Nah, ya silakan, ada pertanyaan? Al-Kaf, tafadhol, bisa bantu? Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup ya kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita sambung lagi dengan izin Allah Ta'ala. Sambung lagi di pekan akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum.